warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bu Ani di sini. Kali ini kita akan belajar tema 2, selalu berhemat energi, subtema 1, pembelajaran 5 dan 6. Pada pembelajaran 5, kita akan belajar muatan SPDP KD 3.2 dan 4.2 tentang tempo dalam lagu. Apa itu tempo? Tempo lagu adalah cepat atau lambatnya lagu saat dinyanyikan. Tempo lagu berada di sebelah kiri atas dalam lagu. Tempo terdiri atas tempo lambat, sedang, dan cepat. Tempo lagu berhubungan dengan syair lagunya. Lagu bertempo cepat menunjukkan suasana gembira dan kemegahan. Contohnya lagu Hari Kemerdekaan. 17 Agustus tahun 45. Nah, itu dinyanyikan dengan tempo cepat dan semangat. Ya. Lagu bertempo lambat menunjukkan suasana sedih dan hikmat. Contohnya lagu Syukur. Dari yakin ku teguh. Nah, lagu itu menunjukkan sikap suasana yang hikmat, bertempo lambat. Nah, alat untuk mengukur tempo lagu adalah metronom. Selanjutnya, tempo biasa ditulis dengan tanda tempo. Berikut istilah tanda tempo. Tempo cepat, istilahnya allegro, nesto, dan vivace. Tempo sedang, istilahnya moderato, andante, dan anandito. Tempo lambat, istilahnya adagio, largo, dan lento. Sekarang kita akan belajar muatan IPS KD 3.1 dan 4.1. Sumber daya alam berdasarkan kondisi alam di Indonesia. Sumber daya alam tersebar di seluruh Indonesia. Sumber daya alam setiap pulau tidak selalu sama karena menyesuaikan perbedaan kondisi alamnya. Sumber daya alam dibagi jadi 2, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui misalnya adalah tumbuhan, hewan, air, angin, dan tanah karena jumlahnya banyak dan dapat diperbarui. Tapi kalau sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, jumlahnya sangat terbatas dan bisa habis. Contohnya barang tambang. Sekarang kita akan mempelajari persebaran sumber daya alam berdasarkan kondisi alam di Pulau Sumatera. Pulau Sumatera memiliki banyak pegunungan. Kondisi ini dimanfaatkan manusia untuk menanam tanaman budidaya seperti kopi, lada, coklat, tembakau, karet, dan kelapa sawit. Pulau Sumatera pun kaya dengan hasil tambang seperti minyak bumi, batu bara, dan timah. Kelapa sawit dimanfaatkan untuk bahan baku pembuatan minyak goreng. Minyak bumi dan batu bara dimanfaatkan untuk bahan bakar. Selanjutnya kita akan mempelajari persebaran sumber daya alam di daerah Jawa, di Pulau Jawa, pulaunya kita ya anak-anak. Nah, Pulau Jawa memiliki pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Daerah pegunungan dan dataran tinggi merupakan tanah perkebunan teh, kopi, dan kina. Dataran rendah Pulau Jawa merupakan lahan persawahan yang subur di Indonesia. Salah satu daerahnya yaitu Karawang, anak-anak. Karawang terkenal sebagai lumbung padi. Pesisir pantai Jawa banyak dimanfaatkan untuk budidaya ikan laut, rumput laut,
pertanian garam, dan penjemuran ikan asin. Selanjutnya kita akan mempelajari persebaran sumber daya alam di Kalimantan. Sebagian besar berupa dataran rendah dan hutan yang lebat. Hutan-hutan ini merupakan habitat alami bagi hewan yang terancam punah, misalnya orangutan. Hutan di Kalimantan dimanfaatkan untuk ditanami berbagai sumber daya alam seperti kelapa sawit, karet, dan rotan. Kelapa sawit diolah menjadi minyak goreng, karet diolah menjadi ban, rotan diolah menjadi kerajinan tangan. Kalimantan kaya akan hasil tambang seperti minyak bumi dan batu bara. Selanjutnya kita akan belajar persebaran sumber daya alam di Pulau Sulawesi. Pulau Sulawesi menghasilkan sumber daya alam berupa pala dan jagung. Jagung dimanfaatkan manusia sebagai sumber makanan. Pala dimanfaatkan sebagai bumbu masakan. Sepanjang pantai Pulau Sulawesi dimanfaatkan untuk perkebunan kelapa. Di Sulawesi banyak menghasilkan barang tambang seperti aspal. Aspal dimanfaatkan untuk pembuatan jalan raya. Sekarang kita akan belajar dari Pulau Papua. Sebagian besar wilayah Pulau Papua berupa hutan konversi dan hutan lindung. Nah, jadi kalau hutan lindung itu tidak bebas untuk ditebang ya, harus ada izinnya. Sagu merupakan salah satu sumber daya alam Papua. Sagu dimanfaatkan sebagai makanan pokok. Di Papua menghasilkan rempah-rempah yang disukai di pasar internasional. Hasil tambang sangat beragam seperti tembaga, emas, dan logam. Emas dimanfaatkan untuk bahan baku pembuatan mata uang dan perhiasan seperti anting, cincin, kalung, dan gelang. Sekarang kita menuju ke pembelajaran 6, muatan bahasa Indonesia KD 3.1 dan 4.1. Masih dengan materi yang sama, yaitu gagasan pokok dan gagasan pendukung suatu teks. Ini pernah kita pelajari di tema 1 ya. Gagasan pokok dan gagasan pendukung ditentukan dengan membaca memindai, membaca dengan teliti. Ya, bacalah teks berikut dengan seksama. Kalian bisa menyimaknya di buku ya, halaman 89, paket Bu Pena. Kerbau. Hewan merupakan sumber daya alam yang banyak dimanfaatkan oleh manusia. Salah satunya kerbau. Kerbau memiliki tubuh yang besar. Kulit kerbau berwarna hitam dan memiliki ekor yang panjang. Habitat kerbau adalah di darat. Kerbau yang diternak biasanya ditempatkan di kandang. Manusia memanfaatkan kerbau untuk berbagai hal. Kulit kerbau dimanfaatkan sebagai bahan pembuat pakaian atau alat musik. Daging kerbau dapat dikonsumsi. Tenaga kerbau dapat dimanfaatkan untuk membajak sawah. Sebagai sumber daya alam, kerbau harus dilestarikan. Nah, dari teks ini kita bisa menentukan gagasan pokoknya, yaitu kerbau merupakan sumber daya alam. Kita bisa lihat di awal paragraf. Ya. Selanjutnya kita bisa menentukan gagasan pendukungnya.
Apa aja ya gagasan pendukungnya? Yaitu satu, ciri-ciri kerbau. Nah, kita lihat kerbau memiliki tubuh yang besar. Ini ciri-cirinya ya. Kulit kerbau berwarna hitam dan memiliki ekor yang panjang. Itu ciri-cirinya. Selanjutnya, habitat kerbau. Nah, ini kita lihat di sini sudah ada ketok ya, kelihatan habitat kerbau berada di darat. Dan gagasan pendukung yang ketiga adalah pemanfaatan kerbau oleh manusia. Nah, manfaat kerbau ini loh nak. Manfaat kerbau dari berbagai hal ya. Kulitnya bisa dimanfaatkan sebagai pembuat pakaian atau alat musik. Dagingnya dapat dikonsumsi. Tenaga kerbau dapat dimanfaatkan untuk membajak sawah ya. Nah, itulah gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Diambil inti-intinya saja ya. Sekarang kita belajar muatan PPKN, hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Bahan bakar minyak merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Jadi bisa habis ini anak-anak. Penggunaan kendaraan bermotor memiliki hak dan kewajiban dalam menggunakan bahan bakar minyak. Haknya yaitu menggunakan bahan bakar minyak. Penggunaan bahan bakar berlebihan mengakibatkan hak pengguna kendaraan bermotor tidak terpenuhi. Nah, kewajibannya yaitu menghemat penggunaan bahan bakar minyak. Cara menghemat bahan bakar minyak yaitu menggunakan kendaraan berbahan bakar minyak hanya saat menempuh jarak jauh. Jadi kalau dekat kita bisa jalan kaki atau bersepeda ya. Seperti gambar di bawah itu ya. Bisa jalan kaki atau bersepeda.